kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya dia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga dia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering, dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang tak hadir, oleh sebab dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat dari kitab ini, kita tahu kebesaran Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi, itu merupakan doktrin yang seharusnya memberi kita keyakinan dan kedahsyatan dan kebaruan Allah kita. Namun, seringkali kita sebagai manusia mengira bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak peduli lagi pada kita. Apalagi ketika kita sedang menghadapi masalah atau menghadapi musibah. Di ayat 27 tadi, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi seakan-akan Allah tidak memperhatikan ini. Hal ini dialami juga oleh orang Israel. Ketika dalam kesulitan, mereka mencoba mencari alternatif yang lain. Mereka merasa hidupnya terlalu sulit dan pertolongan tidak kunjung datang. Yang pertama, di ayat 18. Mereka menyamakan Allah dengan berhala-berhala yang disembah bangsa lain.
Kemudian yang kedua, mereka menganggap Allah itu melupakan mereka. Allah tidak mampu menolong lagi mereka. Allah yang punya keterbatasan, Allah tidak dapat melupakan janji-janjinya. Dalam situasi seperti ini, Yesaya membawa bangsa Israel untuk melihat kembali dengan benar Allah yang mereka percayai dan mereka tidak pernah salah untuk berharap kepada Allah. Di ayat 28a dikatakan, Tuhan adalah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Allah selalu eksis yang tidak kenal kemustahilan. Di ayat yang kedua, di ayat 28b-nya, bahwa Allah itu tidak terbatas kekuatannya. Dia tidak menjadi lesu dan lelah. Kemudian yang ketiga, di ayat 13 sampai 14. Allah terlalu ajaib. Dia tidak terduga pengertiannya. Di rencana-rencana Allah itu selalu ajaib. Kemudian yang keempat, di ayat 29 sampai 31 di sini, Allah peduli sekaligus pasti memberikan kepastian. Jadi inilah Allah yang sebenarnya. Allah adalah Tuhan yang sempurna. Allah yang tidak ada bandingannya, tidak ada cacatnya dan salahnya. Berharap kepada Allah memang bisa pudar. Bukan karena salah Allah, tetapi pandangan kita yang terlalu rendah terhadap Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang Maha Tahu dan kekal adalah Allah yang peduli. Dan serta Dia selalu akan meneguhkan dan memberi kita kekuatan yang luar biasa. Bahkan seperti burung Raja Wali yang terbang dengan sayapnya yang begitu perkasa. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Matius 11 ayat 28. Kita dapat datang kepada Allah untuk permasalahan apapun yang kita hadapi. Karena Allah sangat peduli kepada kita. Kalau sampai hari ini kita belum melihat apa yang kita inginkan, jangan jadikan masalah. Tapi tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan dan memegang hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan. Apa? Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, Ada satu yang terjadi tanpa peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. akan pernah dibiarkannya apabila
mengerti. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, banyak hal yang tidak dapat kita mengerti dan pahami kenapa harus terjadi dalam hidup ini. Namun, saya tetap percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Oleh karena itu ya Tuhan, janganlah membawa kami gentar, bimbinglah kami, supaya kami tidak lemah, tidak lesu dalam menghadapi masalah-masalah. Karena saya yakin dan percaya, Engkau selalu beserta kita. Tangan kasih Tuhan kuat, sanggup menopang dan memulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Lianhing firman-Nya. Ya. Ya. Tapi Bu Lianhing belum didoain ya. Tahunnya. Mau didoain apa, Bu? Adain dulu gitu, si ada yang mau sharing. Ya. Kesehatan, Pak, itu yang terutama. Kesehatan. Ya. Semakin bijak gitu ya. Awet muda. Semakin apa ya? Lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Oh, di Koradang. Dekat dengan Koradang. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin doakan malam hari ini? Mungkin dalam pergumulan atau ada harapan apa yang belum terpenuhi? Boleh? Sekalian, yang lain? Yang sakit? Pak Harun, Pak. Sakit apa Pak Harun? Pak Harun gatel-gatel katanya udah lama, Pak. Udah dari bulan 2 ya. Waduh. Belum kita berhenti ibadah sampai sekarang katanya. Tadi saya telepon ke dia nanyain gimana, dia bilang udah lama nggak kerja katanya. Gitu. Gatel-gatel udah ke dokter berapa kali katanya. Didoain itu aja. Oke. Ada lagi yang lain? Masih yang kemarin sama yang sakit? Yang sakit masih ya? Bu Dince ya? Iya. Kemarin Bu Kusmiati? Kusmiati. Oke. Oh iya Pak, satu lagi pekerjaan saya Pak. Oke. Karena membutuhkan kesabaran ngadepin anak-anak yang sistem online seperti ini. Iya kan, karena sampai Januari gitu kan kabarnya. Aduh, saya nggak kebayang gitu kan tahun ajaran baru seperti apa gitu. Oke. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ingin doakan malam hari ini? Untuk Dewi, Pak. Minta pekerjaan. Siapa? Dewi. Dewi. Nganggur udah lama. Dewi mana Bu? Ibu Dewi maksudnya? Bukan keponakan saya. Keponakan saya juga banyak yang dirumahkan, Pak. Cuman ya nggak tahu masih Pak nantinya lagi masuk kerja atau enggak. Kalau Dewi udah lama nganggur. Minta tolong Pak mendoain supaya dibukakan jalan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mas Simon? Gimana anak? Bejo beres, Pak. Baru beres psikotes, Pak. Tinggal nunggu hasil. Oh, oke. Studi ya. Ya. Pak Romi untuk Michael supaya ya. dapat kerjaan sama Felix sudah. Michael ya sedang mencari pekerjaan juga. Sama Devina Pak, lagi TOEFL Pak, kemarin nggak lulus. Ya, Devina. Ya.
supaya TOEFL-nya lulus. Oke. Dea, meureun Pak. Doainnya Dea, anak Pak Thomas. Iya. Rewel cenah sekarang. Oh, gitu. Lagi agak rewel. Tadi saya tanyain. Dia nggak bisa masuk. Oke, ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Saya mau berdoa. Baik, Bapak Ibu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan tadi yang sudah dibawakan Ibu Lian Ing. Betapa Tuhan selalu menjaga, nopang hidup kita dari hari ke hari. Bahkan Tuhan selalu memberikan kita kekuatan supaya kita tidak menjadi lesu dan patah semangat. Bapa, kami datang padamu malam hari ini. Kami mau bersatu hati, kami mau berdoa dalam doa syafaat malam hari ini. Kami teringat, ya Tuhan, untuk saudara kami yang dalam pergumulan akan kesehatannya. Kami mau berdoa untuk Ibu Natalia yang dalam pengobatan kemoterapi, juga Pak Koko yang dalam pengobatan cuci darah, Pak Hartono, juga Ibu Li Fong Yung yang mengalami penyempitan pembuluh darah jantung. Begitu juga untuk Ibu Yuwen yang kakinya bengkak, untuk Ibu Kusmiati juga yang sakit kaki. Begitu juga untuk Ibu Dince dalam pengobatan kanker yang stadium lanjut. Begitu juga untuk Pak Harun yang sudah beberapa lama ini mengalami gatal-gatal di badannya. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan boleh menjamah, menguatkan mereka, biar di dalam keadaan mereka boleh tetap mengucap syukur, mereka boleh tetap merasakan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu juga mungkin untuk nama-nama lain tidak bisa kami sebutkan. Tuhan juga bersama mereka, menyertai mereka, biar dalam kondisi apapun, setiap mereka yang bergumul dalam kesehatannya, mereka boleh senantiasa hidup dalam sukacita. Kami juga teringat, ya Tuhan, untuk saudara kami yang hari ini berulang tahun, khususnya untuk Ibu Lian Ing, yang Tuhan sudah menambahkan umur 1 tahun lagi. Bila di umur yang saat ini, Tuhan juga yang terus mengaruniakan bijaksana, hikmat dalam kehidupannya, perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, boleh dijalaninya dengan sungguh, dengan sukacita. Begitu juga untuk pekerjaannya, profesinya sebagai seorang guru, Tuhan juga yang berikan kekuatan, kesabaran, dan juga ketekunan. Meskipun harus mengalami perubahan gaya mengajar, perubahan-perubahan dalam penyesuaian protokol dan sebagainya, bila Bu Lian Ing boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Karuniakan juga kesehatan, kekuatan ya Tuhan, bersama keluarga, Pak Dadang, dan juga anak-anak, bila mereka boleh senantiasa hidup dalam sukacita Tuhan. Kami doakan juga ya Bapak, untuk anak kami yang dalam studinya, kami berdoa untuk Jojo yang sudah menjalani tes dan sedang menunggu hasil, biarlah apapun hasilnya boleh diterima Jojo, dan biarlah kami menyerahkan hanya dalam tangan kasih dan kehendak Tuhan. Begitu juga untuk Devina dalam studi, Tuhan juga menyertai, membimbingnya dalam tes TOEFL. Bila semua yang dilakukan Devina juga membuahkan hasil yang baik. Percaya juga Tuhan, Kau sertai untuk setiap anak-anak kami yang harus mengalami perubahan-perubahan dalam cara belajar mereka. Kiranya Tuhan terus juga yang memberikan yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa untuk ponakan Ibu Helna, Dewi yang dirumahkan, Tuhan juga menolong, biarlah Dewi boleh berusaha dengan lebih baik lagi. Untuk kerinduannya mencari pekerjaan, biarlah Tuhan juga yang membuka jalan dan menolongnya, sehingga Dewi boleh kembali bekerja. Kami doakan juga untuk anak-anak kami yang membutuhkan perhatian, pendampingan khusus.
Kami teringat untuk Felix, anak Pak Romi, untuk Dea, anak Pak Thomas, juga untuk Alvin, anak Ibu Wawa. Tuhan sertai mereka, berkati mereka ya Bapa. Bila tumbuh kembang mereka dalam karakter, dalam hikmat pikiran mereka, Tuhan juga yang menyertai, memberikan mereka kekuatan untuk terus bertumbuh dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan juga orang tua mereka kesabaran, kekuatan, supaya di dalam mendampingi dan terus merawat, mereka boleh terus melakukannya dengan penuh sukacita. Juga untuk anak Pak Romi, Michael juga yang sedang mencari pekerjaan, juga Tuhan tolong dan sertai, sehingga di dalam usaha-usahanya beliau boleh menjalaninya dengan baik. Kami juga serahkan ya Tuhan, kehidupan semua jemaat Tuhan di GKI Pasir Koja. Bila kami semua boleh menjalani hari-hari kami dengan baik, dengan penuh rasa syukur dalam setiap kondisi yang sedang kami alami. Kami serahkan doa-doa malam berikutnya. Bila semua yang kami jalani, kami ikut serta di dalamnya dan kami terus makin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Kasih firman-Nya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih, sama-sama Ibu. Ya. Masih yodein teh,